Halo teman-teman semuanya, udah lama banget gue nggak update, sekitar 2 bulan yang lalu baru bikin YouTube. And sekarang gue mau update beberapa pengalaman-pengalaman gue dan juga beberapa pembaruan terhadap peralatan gue yang mendukung proses berkarya gue. Beberapa ada yang nggak penting, beberapa ada yang lumayan signifikan, dan ya di sini gue mau sharing aja gear update dan juga project update beberapa bulan belakangan ini. Pertama-tama gue pengen sharing ya, mantra yang belakangan ini selalu berulang-ulang ada di kepala gue, yaitu create, create, create. Gue selalu tekankan ke diri gue sendiri ketika gue berkarya. Itu menurut gue powerful banget sebagai kita as an artist. Karena itu kita tidak memperdulikan hal-hal lain di luar creating itself gitu. Nggak ada yang namanya ego, nggak ada yang namanya impostor syndrome, atau menunggu suatu karya itu menjadi perfect. Tapi yang ada adalah kita selalu creating, creating, creating. Everyday kita create, create, create. Dan itu adalah yang gue percaya in order for us to hone our craft. Itu supaya craft kita itu semakin lama semakin terasah. Setiap harinya kita selalu diuji lagi, bukan dari insecurity, tapi benar-benar dari unsur creating itu sendiri. Gimana caranya kita bisa iterasi karya kita terus-menerus. Otomatis pasti ya, karena kalau kita menjalankan ini setiap hari, yang ada di kepala kita itu create, 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 kita otomatis pasti akan selalu mencari cara gimana caranya kita bisa setup yang lebih baik, gimana caranya kita bisa setup yang lebih efisien. Ketika udah lama gitu ya berkarir di bidang industri kreatif seperti ini, gue berarti udah berapa tahun? Dari gue lulus itu sekitar 6-7 tahun. Gue udah 7 tahun lulus. Iya. Gue pengen sharing aja di sini. Beberapa teman-teman gue udah datang ke gue, dan termasuk gue sendiri juga udah mengalami burnout. Yang namanya burnout itu lumayan mematikan, dan juga lumayan pasti sooner or later kita akan encounter yang namanya burnout. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa gue bikin channel ini, adalah untuk ngomong dan sharing terbuka kepada teman-teman kreatif semuanya. Di sini gue juga pengennya bisa cerita sejujur-jujurnya proses gue, karena memang prosesnya mungkin nggak semuanya seru dan nggak semuanya indah-indahnya doang gitu. Tapi gue pengen di sini menjadi sebuah platform di mana anak-anak muda yang lainnya, di mana anak-anak yang baru mau belajar dan juga baru mau terjun, atau juga teman-teman gue yang juga di industri kreatif juga bisa relate ketika nonton video-video gue. Gue mendapati satu kata ini yang menurut gue powerful dan juga terus-menerus lumayan efektif apabila gue tekankan hal ini terus pada kepala gue. To live as an artist, we must first truly experience life. Terkadang kita tuh suka terbakar sama yang namanya ambisi ya. Mungkin kita tuh selalu semangat banget, selalu berapi-api banget. Lambat laun hal-hal ini yang membuat kita bisa burn out, karena kita juga mengaitkan identitas kita juga benar-benar as a whole, as a human, itu menjadi benar-benar di dalam ambisi kita gitu. Dan itu menurut gue adalah hal yang toxic dan juga suatu saat bisa memakan kita dari dalam. Ini kenapa gue selalu menganjurkan ke teman-teman gue dan gue sendiri untuk selalu ingat-ingat lagi siapa gue ketika gue tidak berkarya. Itu bisa aja gue adalah seorang suami, gue adalah seorang kakak, gue adalah seorang anak dari kedua orang tua gue. Gue bisa juga menjadi teman yang baik bagi teman-teman sekitar gue. Dan gue juga bisa menjadi Ivan Saputra Alam yang versi yang tidak berkarya, yaitu ya gue santai, gue suka bermain sama teman-teman gue suka hangout, terus gue suka ngumpul, dan juga gue suka hosting di sini karena gue pencinta musik ya. Jadi emang gue suka banget mendengarkan musik bersama-sama teman-teman gue. Banyak aktivitas-aktivitas in real life yang benar-benar gue suka tekuni dan benar-benar truly gue senang juga gitu ya. Misalkan ya, sebenarnya ini masih nyambung sama kerjaan gue, yaitu gue benar-benar enjoy itu brainstorming gimana caranya gue bisa bikin hard case dimana itu bisa menampung peralatan syuting gue seefisien mungkin, dan gue mencari ukurannya, benar-benar gue ukur, terus gue custom di dalamnya, dan itu benar-benar satisfying banget menurut gue. Dan ini adalah hal-hal di luar filmmaking yang membuat gue benar-benar merasa hidup. Throughout my career, gimana caranya gue capture how it feels to be a human kalau gue nggak benar-benar experience life. Pasti rasanya nggak nyampe kalau gue nggak benar-benar truly ngerti. Gue selalu takut, dan gue yakin banyak artis juga yang merasakan kalau ketakutan atas karya kita yang bakalan biasa-biasa aja. Kalau gue nggak benar-benar menghidupi betul-betul kehidupan gue yang bakal tercermin di art kita masing-masing. Karena gimana mau menceritakan suatu cerita yang nyampe pesannya kalau nggak ada di hati kita? Gimana caranya menceritakan perasaan jatuh cinta tanpa pernah jatuh cinta? Kesedihan yang benar-benar sedih, kekosongan yang betul-betul hampa, patah hati, atau perasaan gimana rasanya hopeful dan terinspirasi. Gimana caranya gue bisa membuat adegan party yang pecah kalau gue nggak tahu rasanya ada di party yang emang gila banget. Kalau gue nggak pernah mengalaminya, mungkin karya-karya gue akan berbeda. Karena banyak halnya orang-orang stres ketika self-esteem mereka kaitkan di dalam
identitas mereka as an artist, as their job. Jadi benar-benar ketika ada satu hal yang tidak berkenan, tidak satu hal yang negatif terjadi di job mereka ini atau di art mereka, benar-benar membuat dampak yang sangat buruk sekali terhadap mental kita sebagai manusia. Iya, kita sering lupa kalau kita tuh sebenarnya emang manusia gitu, tapi bukan sekedar job kita doang gitu. Tapi kita happy di sini, kita sebagai anak orang tua kita sebagai pacar mungkin, kita sebagai suami atau istri, dan ada menurut gue beberapa cara-cara untuk benar-benar kita experience life dan truly enjoy life. Memang kita harus melihat dari kacamata yang paling dari atas gitu ya, benar-benar kita melihat bahwa hidup kita tuh bukan cuman sekecil hidup kita ini, bukan cuman sekecil lingkungan bubble dari hidup kita sendiri ini. Makanya mungkin banyak banget yang hobi traveling gitu ya, untuk melihat a glimpse of gimana di luar itu orang seperti apa sih cara hidupnya, cara bertemannya seperti apa, cara tertawanya seperti apa, cara bergaulnya seperti apa. Ini juga help people banget ya untuk traveling, untuk benar-benar ngeluarin diri kita dari bubble saat sekarang, untuk keluar dari stres ya di dalam lingkup kecil mereka sendiri. Anyway, gue cuman sharing apa yang gue tahu di perjalanan gue selama gue berkarir menjadi filmmaker dan artis yang hidup dengan cara-cara gue sendiri. Menurut gue nggak ada jalan yang benar dan jalan yang salah. Di sini gue cuman sharing pengetahuan gue dan apa yang benar-benar membantu gue along the way. Seperti biasa gue malah yapping soal ini, tapi hopefully kalian bisa getting something out of this. Padahal hari ini gue pengen gear update. Baru-baru ini gue baru melakukan solo trip juga. Mungkin masih relevan dengan cerita gue sebelumnya. Happy banget karena gue benar-benar enjoy melakukannya. Dan gue tersadar sebagai orang yang pertama kali solo trip. Karena gue selalu trip sama teman-teman gue biasanya. Ketika solo trip itu ada hal yang magical, I guess, for extroverts like me. Itu adalah ketika kita benar-benar berpikir, apa sih yang gue mau? Yang benar-benar gue mau habiskan hari gue for leisure, atau apa sih yang benar-benar pengen gue makan gitu. Karena seringkali ketika gue trip, gue seringkali dianjurkan gitu sama teman-teman gue juga untuk kesini, kesana, makan ini, makan itu. Gue willingly ya untuk dianjurkan seperti itu, karena memang gue orang yang go with the flow banget gitu. Jadi gue selalu pasrah temen gue bawa kemana, terus kayak udah gas aja gitu, dan gue bisa let's see what happens gitu. Let's see, kalau gue bisa sekalian hunting bagus, kalau gue bisa sekalian makan yang enak itu bagus juga gitu. Karena gue bukan foodie anyway gitu, gue bisa makan apa aja, literally kayak di pinggir jalan atau di warung atau apa, gue bebas banget. Ya, solo trip membuat gue semakin kenal lagi sama diri gue sendiri. Gue semakin tahu kecerobohannya seperti apa, dan ternyata bener-bener masih ceroboh banget. Gue nggak banyak berubah dari gue ketika kecil, dan itu hal yang terus-menerus juga gue iterasi soal kecerobohan ini. Ya, banyak satu hal dan lainnya yang membuat gue makin sadar sama diri gue sendiri, dan gue sangat menganjurkan melakukan yang namanya solo trip. Untuk perjalanan gue ke Bali, gue sebenarnya nggak pengen ada output apa-apa. Gue cuma pengen seminggu di Bali motoran dan bawa kamera kecil. Ya, ini adalah update pertama gue, adalah gue cuma bawa kamera ini doang pas ke Bali. Jadi gue nggak bawa full frame sama sekali. Gue benar-benar lagi jatuh cinta banget sama sistem APS-C. Mungkin dari video gue sebelumnya juga gue udah jelasin kalau gue lagi seneng banget sama kamera ini. Ini adalah ZV S10 Mark II. Sebelumnya gue pasangkan lensa 20mm pancake, tapi karena gue merasa kemarin gue butuh trip, dan juga gue perlu mengabadikan banyak momen dan juga banyak lanskap yang indah, dan juga gue juga punya hobi fotografi. Di trip gue yang kali ini memang mungkin gue mengesampingkan tuntutan-tuntutan duniawi gitu terhadap gue untuk membuat ini, membuat itu, tapi gue benar-benar lepasin. Dan gue bener-bener care sama diri gue sendiri aja gitu. Di seminggu gue di Bali itu gue motoran dan lain-lain. Cuman emang ketika gue meng-capture sebuah gambar itu benar-benar truly benar-benar gue senang, dan juga benar-benar karena kamera ini benar-benar part of me gitu. Jadi gimana ya, kayak rasanya ngalir dan pure aja intentionnya. Sigma 1850 ini benar-benar kecil dan ringan banget, dan benar-benar membuat gue terkagum-kagum selalu sama sensor APS-C yang tidak bisa dianggap remeh. Gue di sini pasangin KNF Black Promise 1/4. Di sini mungkin kemarin banyak yang nanya ya gue pakai Promise apa. Gue selalu pakai Promise dari KNF ini. Ini juga sama nih, gue taruh di sini di 24 mili gue di sistem full frame. Ini di A7S3. Gue pakai 24 mili plus KNF juga sama Black Promise-nya. Terus gue pakai ND variable-nya itu Nisi True Color. Itu gue suka banget karena setelah gue riset, color cast-nya paling sedikit. Ya, menurut gue video sebelumnya gue udah rambling enough tentang kecintaan gue sama kamera ini. Dan bagaimana workflow masukin foto-foto film tone itu juga sekarang gue benar-benar lagi terapkan banget di personal life gue. Jadi kamera ini selalu sitting in the living room aja, selalu ada di ruang tamu gue.
Terus whenever friends gathering around, whenever gue lagi sama temen-temen gue lagi ngumpul, atau lagi ada orang-orang lagi mampir, atau gue lagi sama istri gue aja gitu working from home, kamera ini selalu ada. Such a blast to document my personal life. Gue grateful banget karena ada kamera yang sedemikian ringannya dan sedemikian bagaimana bisa menghasilkan what an astonishing quality come from this small body. Yang gue suka juga dari kamera ini adalah hybrid system banget. Jadi gue bisa memakai ini ketika doing my personal life, gue bisa memakai ini ketika traveling atau bener-bener lagi santai banget aja karena ini kameranya ringan banget. Dan juga gue bisa memakai ketika syuting juga. Syuting gue yang terakhir ini gue memakai ini as a B-cam. Ini kamera yang selalu ada di satu spot dan juga udah ketika gue butuh angle itu, kita tinggal laksanakan adegannya dan juga record out from this camera. Karena kamera ini juga udah support 10 with 422 di S-Log 3. Such an amazing camera and technology sih. Di pair sama Sigma 1855 ini equivalent di full frame-nya adalah 2775. Dan ini cukup banget. Gue bawa-bawa selalu kemana-mana sekarang untuk dokumen my personal life. Ya ternyata bener-bener seru banget ya punya kamera dedicated untuk personal life dan kita nggak sentuh untuk working life. Itu karena main kamera gue berbeda sama kamera ini. Ya ini adalah salah satu contoh kamera yang mengingatkan gue lagi kalau gue tuh jatuh cinta ke industri ini dan gue masuknya juga karena fotografi. Karena gue suka mendokumentasikan teman-teman gue tertawa, gue suka mendokumentasikan langit atau tanaman, kondisi tanaman atau momen cahaya jatuhnya seperti apa. Dan itu bisa menginspirasi gue dan itu adalah alasan benar-benar kenapa gue jatuh cinta di dunia industri ini gitu, adalah the art of creating visual that makes other feel something. Gue udah sering banget ngomongin betapa indahnya memiliki kamera dedicated untuk personal life di channel ini. Beberapa kali gue juga udah gonta-ganti kamera soal itu dan itu such blessingnya secara mental state ya dibanding secara fungsional, karena menurut gue bisa switch otak kita menjadi leisure dan hobby time langsung as simple as mengganti kameranya. Ada satu video lagi di Artupas Navi yang baru upload tentang human creations dan betapa idea humans are created to create ini benar-benar ada di kepala gue banget dan gue juga lagi nontonin film-film tentang itu. Dan video itu hanya diproduce menggunakan kamera ini, kamera yang super kecil dan super simple ini, yaitu DJI Osmo Pocket 4. Gue adalah pengguna setia DJI Osmo Pocket 3 ini dan kalian bisa lihat buktinya dari seberapa hancur, sering banget jatuh dan sering banget beset di mana-mana. Iya, sekarang ini hanya standing on tripod untuk mendokumentasikan proses istri gue melukis dan ini menjadi device yang masih powerful banget dan masih bagus banget. Gue pakai ini udah 2 tahunan ya, dari sejak awal rilis. Cuman satu kelemahannya yaitu D-Log M. Sulit untuk work with karena ketika kita shoot gambarnya washed out banget dan kita jadi nggak bisa lihat exposure-nya dan juga itu bukan sebuah experience mengambil gambar yang optimal menurut gua. Dan akhirnya diupdate di Osmo Pocket 4 yang baru ini. Jadi benar-benar ini adalah alat yang benar-benar optimal way to shoot professionally ya. Karena ini udah mendukung True D-Log. Jadi ini ketika gua grading itu juga udah rasanya sama seperti gue menggrading kamera-kamera gue yang lainnya. Ini diupdate juga nih. Ini juga I'm a big fan of clutch ini juga. Karena gue sering banget taruh gitu langsung aja di tas gue. Gimbalnya nggak keproteksi. Kalau dulu kan case-nya begini nih, lumayan gede. Kalau gue bawa kemana-mana begini. Dibandingkan kayak gini, atau ini menurut gue agak ribet dan besar ketika dimasukin ke tas. Kalau ini aman banget. Dan juga lebih cepat juga untuk digunakan. Tinggal dibuka aja gini. Terus gue langsung bisa start shooting. Di sini di lock-nya juga gue senang banget dibarengin sama color recovery. Jadi gue juga bisa benar-benar monitoring itu warnanya seperti apa. Sedangkan ketika gue memakai DJI Osmo Pocket 3 ini tidak ada some sort of color recovery gitu ya. Jadi gue nggak bisa lihat benar-benar truly color itu seperti apa. Ya di lock M-nya juga menurut gue lumayan sulit untuk di grading, meskipun bisa-bisa aja, tapi dynamic range-nya nggak setebal yang ada di True D-Log di Pocket 4 ini. Satu keunggulan lainnya adalah zoom-nya. Zoom-nya ini lumayan jauh, lebih jauh daripada Osmo Pocket 3 yang kalau ngezoom yang lossless harus di normal mode memang. Ini kita bisa bandingkan side by side ya. Osmo Pocket 3 ngezoom cuman segini nih, sedangkan Osmo Pocket 4 ngezoomnya bisa segini. Coming from a single lens, ini udah lumayan banget. Ini equivalennya kira-kira 2 kali ya, jadi mungkin sekitar 40 mili. Dan ini juga bisa ada tombol untuk ngezoom, dedicated tombol. Ini di tap 2 kali, dia ngezoom 4 kali. Ini lossless, jadi quality-nya masih bearable.
Yang bikin gue seneng juga adalah di sini tuh ada dua tombol ini yang benar-benar ngefek banget ke momen kita syuting. Yang ini adalah tombol zoom dan juga yang ini adalah tombol kita ganti settingan. Jadi kita bebas, kita bisa masukin preset syutingan. Kalau ini gue setnya sebagai 4K 240 fps. Jadi at the moment gue butuh 4K 240 fps, gue tekan tombol itu dan langsung merekam at full speed. To keep in mind, kamera DJI mengirimkan kamera ini memang untuk gue coba dan juga gue produce video with, tapi gue benar-benar memang truly pengguna DJI Pocket 3 dan juga gue truly fan of this equipment as well. Ya, memang mungkin kedengarannya bagi orang-orang, oh mirip-mirip nih Pocket 3 sama Pocket 4, tapi for coming from a professional like me, yang doing this work every day, Pocket 4 tuh giving reliability more menurut gua. Yang gue sadari juga battery life-nya juga bertambah dibanding Pocket 3. Nextnya adalah suatu lens hack yang gua lakukan terhadap kit lensa Sony gua. Karena gua udah memiliki lensa 10mm, sebelumnya tuh gua pakai lensa 14mm GM. Setelah gua update ke 10mm, gue jadi sadar gua agak jarang menggunakan 14mm. 10mm dari Laowa, ini benar-benar sebuah lensa yang memberikan efek yang sangat unik ya terhadap sebuah gambar wide, dan gue benar-benar big fan of this lens. Dan ketika gue purchase, gue nyadar lensa 14mm gue tuh agak jarang terpakai karena memang tentang 4mm itu lumayan mirip, dan gue pasti reach out to Laowa karena Laowa juga udah autofocus. Dan lensa ini nge-reveal kelemahan 14mm GM terbesar, yaitu tidak bisa dipakein filter. Karena gue sering banget ya menggunakan filter, gue menggunakan ND filter dan juga Black Promise, itu adalah menjadi sebuah kesulitan banget on set. Untuk gue harus lakban dulu itu 14mm di hoodnya. Gue memutuskan untuk mengganti, gue switch lensa 14mm gue dengan lensa 16mm G yang baru aja Sony jual juga. Ini lensa yang benar-benar ringan banget. Lensa ini juga f1.8, jadi sama basically sama 14mm. 14mm kan 14mm f1.8 juga. Ini adalah 16mm f1.8. Bedanya cuman brandingan di G dan GM, cuman gue udah coba juga dan gak terlalu signifikan perbedaannya. Dan di sini benar-benar bedanya adalah bisa menggunakan filter, dan ini benar-benar game changer banget buat kit gua karena gue bisa samain semua filter di jajaran lensa-lensa gua. Masih ada cat-cat nih, warna-warna hijau, warna-warna merah. Ini karena gua habis syuting untuk teaser film istri gua dan teman-temannya sebagai seniman yang mau exhibition. Itu seru banget, gue udah syutingin mereka di satu gudang gitu, terus kita main ciprat-cipratan air, dan juga gue juga establish karakter mereka di berbagai tempat di Jakarta yang bisa menggambarkan style dan juga mood dari masing-masing artis ini sendiri. Was a fun project, gue bisa chat sama teman-teman fellow artist meskipun berbeda ya, mereka melukis beneran di kanvas, gue melukis dengan cahaya. Dan juga karya teaser itu ditampilkan ketika malam exhibition, ketika opening night gallery yang menampilkan lukisan-lukisan istri gue dan teman-temannya. Such a fun experience, I get to chat with everyone there, I get to meet new people and new perspective. Ngomong-ngomong soal teaser, itu bukan satu-satunya teaser yang gue bikin di periode 2 bulanan belakangan ini. Habis pulang dari Bali, gue langsung syuting untuk bikin teaser film untuk club music, untuk Suisei, temen gue. Lagu-lagunya benar-benar gue lagi dengerin banget belakangan ini, dan gue suka banget sama beat musiknya, dan juga gue selalu seneng bisa kolaborasi sama Suisei untuk producing gambar-gambar yang emo rap, dan juga yang eksploratif seperti karya-karya gue juga bareng sama Suisei di Anti Normal. Buat collab selalu Anti Normal sama Atea, kita bisa selalu nge-push visualization, music video, dan the art of visualization di Indonesia, di Jakarta. Ya, gue bener-bener truly suka sama lagunya, jadi that's a fun one. Syuting di jembatan malam-malam, karena memang menurut gue Suisei juga personalnya malam banget, jadi kita cuma bisa syuting ketika malam. Kita mulai ketika gelap sampai bener-bener pagi syutingnya. Kita ke tempat-tempat jembatan, habis itu kita ke basement. Kita syuting di basement juga, pakai lighting dan pakai strobo gitu. Next up, gue mau cerita soal MV yang gue baru bikin buat Dipa Barus berkolaborasi dengan Hindia yang berjudul Nafas. Itu menurut gue adalah sebuah lagu yang magical banget dan juga berpengaruh positif sekali buat orang-orang yang mendengarkan, dan bisa berimpact yang benar-benar positif terhadap mental dan well-being orang-orang yang mendengarkannya. Ya, lirik-lirik kayak semoga aku tak dikalahkan kepalaku, takut atas hal-hal yang tidak ku tahu, dan itu menurut gue relate banget ke semua orang. Ya, gue sangat grateful diberi kesempatan untuk membuat karya ini. Gue memvisualisasikannya dengan dua manusia ini yang menerjang segala cobaan apapun itu, dan juga mereka terus-menerus bergerak, terus-menerus berlari, tidak lekang gitu ya oleh waktu, tidak lekang oleh apapun yang mereka hadapi. Ada salju di situ, ada hujan, kepanasan juga, tidak peduli, yang penting mereka selalu bergerak.
dan selalu maju. Dan menurut gue itu adalah resep untuk tidak bersedih dan tidak terkungkung terhadap pemikiran kita sendiri ya, yaitu adalah kita selalu terus-menerus bergerak. Tidak peduli jahatnya pikiran kita, tidak peduli faktor-faktor apa, yang penting kalau kita selalu bergerak dan juga kita selalu mengeksekusi suatu ide untuk selalu create, itu benar-benar berpengaruh positif sekali terhadap mental well-being kita. Dan juga terhadap kita sebagai manusia juga. Kita berkarya dan juga kita membuat sesuatu, itu adalah menurut gue juga menjadi esensi menjadi seorang manusia. Ya, gue seneng banget sama project itu. Kita get to play with very high speed camera, Redvi Raptor. Itu bisa up to 1000 fps, cuman resolusinya lumayan termakan. Jadi gue pilih 500 fps. Itu masih 2.7K. What a gigantic file size di zaman-zaman hard disk lagi pada naik ya. Itu makan full storage itu 5 terabyte satu syutingan itu. Tapi benar-benar gue grateful banget untuk bisa mengeksekusi ide itu di dalam studio. Kita bikin set kota bohongan seperti itu, terus kita bikin hujan juga. Respect to tim gue, Caroline as a producer, Angel as art director, dan juga teman-teman dari Duren Support yang ngebantuin kita juga. Respect to all of my ATA team di saat syuting Napas. Gue pengen bikin environment syuting yang tidak ada senioritas, yang tidak ada ego-egoan gitu ya. Semuanya di situ berkarya, mengiterasi karya. Jadi orang-orang boleh beride dan kita benar-benar brainstorm untuk mencapai suatu karya yang memang paling bagus yang bisa kita laksanakan di hari itu. Ya, itu filosofi yang terus-menerus gue pegang. Makanya filosofi ATA adalah create. Dan di situ adalah indahnya selalu bergerak adalah itu kita bisa bersama-sama di dalam suatu ruangan atau dalam suatu set dengan goal yang sama, create. Di syutingan tersebut gue happy banget karena Holy Land nge-reach out ke gue untuk memperkenalkan juga produk baru mereka, yaitu Pyro Ultra. Jadi ini adalah receiver dan transmitter terbaru mereka, tercanggih mereka. Ini bisa support up to 4K 60 UHD. Juga dengan teknologi Link Infinite mereka, ini menurut gua adalah transmitter yang canggih banget di zaman sekarang ya. Apalagi di syutingan Napas kemarin itu gua perlu banget untuk nge-playback ke klien dengan full speed gitu ya, dengan resolusi tertinggi karena gue juga pakai kayak Redvi Raptor yang mendukung frame speed yang cepet banget gitu ya. Jadi gue memerlukan latency yang singkat gitu, dan pas banget di sini ada Pyro Ultra ini. Mereka baru update dan juga ini mereka baru juga karena sebelumnya gue juga adalah seorang pengguna setia dari Holy Land. Gue sebelumnya selalu pakai ini Pyro S, dan juga gue selalu pakai monitor dari mereka Pyro 5 and Pyro 7 yang sekarang gue pakai buat monitoring. Menurut gue ekosistem Holy Land ini membuat gue syuting lebih fun. Orang-orang lain bisa lebih melihat gambarnya dibandingkan syuting dengan tanpa image transmission. Ini menurut gue benar-benar powerful banget. Diupdate pula di 4K UHD 60. Di sini juga mendukung focus mode, jadi kita bisa lower the latency up to 20 millisecond I think. Ada T-Wi-Fi teknologi juga, dan juga ini compatible sama seluruh ekosistem Pyro. Jadi gue tetap bisa melaksanakan settingan setup gue dengan seperti biasanya. Di atas kamera bersama dengan Ascam atau dengan kamera operator, lalu Pyro 7 itu menjadi preview untuk tim, untuk gaffer, untuk art director. Terus di monitor klien kita pasangin receivernya. Receivernya dulu seperti ini lebih kurus dan sekarang jadi BV begini. Jadi support V-mount juga. Ini benar-benar welcome upgrade banget nih. Support V-mount karena V-mount as we know it, very reliable power source. Dan gue starting collecting V-mount juga. Menurut gue game changer banget buat syutingan gue kemarin di Napas itu. Kayak rasanya zero latency. Teknologi baru ini juga bisa nyebar ke makin banyak channel. Jadi kemarin waktu syuting Napas ini banyak banget kan ada monitor besar yang di klien. Habis itu ada beberapa monitor buat kru. Dan juga Pyro 7 gue. Itu semuanya tersebar gambarnya 4K UHD 60 fps dengan playback yang super slow motion dari Redvi Raptor. Dan itu menurut gue benar-benar keberuntungan. Karena kebetulan juga nggak sih, kayak benar-benar mereka baru testing the unit juga gitu, dan saat ini sudah rilis di mana-mana. Gue dan tim juga selalu menggunakan Solidcom SE ini. Ini benar-benar sebuah method of communication yang bagus banget menurut gue, karena semua di set nggak perlu teriak-teriakan. Semuanya cukup bisik-bisik aja di alat ini ke masing-masing head of department. Dan menjadi sebuah syutingan yang kondusif dan juga syutingan yang cepat juga. Karena ketika kita ada pemikiran atau apa, kita nggak perlu pencet HT atau kayak lagi terus ngomong terus HT semuanya suara di HT itu semuanya tersebar di suatu produksi gitu kan, rusuh banget. Dan ini menurut gua final way to
communicate throughout the set. Gue juga kemarin habis syuting TVC buat Entrasol All Life. Itu juga kita eksplorasi dengan background biru dan juga komposisi-komposisi yang seru secara pengambilan gambar dan juga pengambilan kamera movement. Di situ juga gue pakai sistem ini yang sama juga membuat suatu produksi gue menjadi sebuah produksi yang kondusif dengan sistem Holyland ini. Ya, iklannya seru banget. Itu ditayangin di seluruh TV di Indonesia dan juga di YouTube. Ads, mungkin kalian juga udah sempat lihat ads-nya. Seru banget melihat direction TVC Indonesia dan juga ads. Kemarin Atea juga baru kelarin project bersama Leza, itu featuring Daehun ya. Di situ kita bikin ring tinju dan juga seru banget juga syutingnya. Kita main bersama Fujifilm Eterna. Itu sensornya gede banget dan juga membuat depth gambar yang benar-benar rasanya tuh beda banget sih dibanding full frame. Di situ kita sama Joshua Gary, director fotografinya, di situ kita coba capture gambarnya sedemikian rupa dengan sensor segede gaban itu dan hasilnya seru banget. Di situ direkturnya adalah Marjo, produser adalah Ismi, terus art director juga Vendry, dan di situ seru banget juga sebuah syutingan yang seru dan juga full of creativity aja gitu. And then habis itu ngomong-ngomong soal ring, gue juga sama Atea Moments. Entah kenapa ini project Atea Collective dan juga project Atea Moments ini lagi berkesinambungan, yaitu di ring tinju. Baru-baru ini kebetulan banget gue lagi suka banget, gue selalu lagi on repeat gue adalah albumnya Kanye West yang paling baru, yaitu Bully. Terus kebetulan banget gue habis ngerjain promotional bar di SCBD namanya Dualism, dan ownernya lagi menyelenggarakan this official Kanye West listening party, album listening party, dan gue bener-bener lucu banget sih cara universe works sometimes. Kayak gue suka banget albumnya gitu, jadi kayak itu kebetulan banget sih. Itu kebetulan banget, dan gue and the crew, gue di situ kemarin sama 7 teman-teman videografer gue yang lainnya, terus kita mendokumentasikan acara yang super liar, super energetik banget dan itu menurut gue benar-benar sebuah malam yang energetik banget. Dan gue selalu bilang ya di video-video gue di video YouTube gue mendokumentasikan Indonesia Fashion Week, itu gue selalu seneng banget sama event, karena event tuh manusia centric banget, energinya kita bisa capture sedemikian rupa, kita bisa bereksperimen, merespons dari energi dari event itu sendiri. Itu menurut gue what a blessing, kita bisa rekam malam itu, malam legendaris itu di bengkel SCBD. Wah, itu seru banget sih. Itu pelajaran yang gue dapetin waktu Feast, waktu gue mendokumentasikan Big Bang Fest juga. Itu gue mosh pit di tengah audiensnya, semuanya mosh pit gila-gilaan gitu, dan gue sendiri pegang kamera kayak di atas. Takutnya tuh cuma satu sih, takutnya orang tiba-tiba kesini terus kameranya tuh kena mata gue gitu, terus kayak itu wah pasti sakit banget kan. Jadi gue pasangin tali, terus gue juga selalu nyamping gini, nyamping dan ke atas gini, terus satu tangan gue tuh selalu di depan untuk ngejagain orang-orang untuk nubruk kamera. Dan sambil hujan di outdoor, semua orang udah kepala di kaki di kepala gitu. Jadi kayak seru banget sih 2 event itu. Kita bersepuluh waktu itu, ada 2 kamera terbang, ada kamera-kamera yang di bawah, ada kamera yang di panggung, dan kita semua juga having a blast that night. Seru banget panggungnya Feast selalu. Panggungnya Kanye West juga kemarin dengan setup ring di tengah seperti itu. Jadi di tengahnya tuh sambil didengerin lagu albumnya, itu ada showing kayak konsepnya. Kalau konsepnya itu adalah sebuah boxing gitu dari Kanye West-nya langsung. Itu juga kita bikin eventnya full black and white. Event mana lagi yang bisa memperbolehkan kita untuk meng-capture eventnya secara black and white. What a month, what an opportunities yang gua habis ceritakan ke kalian, dan juga gua grateful bisa mengupdate gear-gear gua juga, berkolaborasi dengan DJI dan juga dengan Holyland, berkolaborasi dengan teman-teman yang respect sama karya gue juga, yang mengerti esensi dari Atea. Gua benar-benar grateful untuk bisa sharing juga sama kalian di sini. I guess seperti itu gear update gua di bulan Juni 2026. Lumayan panjang karena memang ini adalah pemikiran gue, sebuah metode untuk gue mendokumentasikan pola pikir gue yang mungkin bisa salah di kemudian hari. Mungkin bisa juga gue grateful punya pemikiran seperti ini di kedepan harinya yang bisa gue tonton lagi. Ini juga video gue buat untuk filmmaker muda yang baru mulai, dan juga videografer atau fotografer yang butuh saran atau butuh advice. Juga gue welcome untuk kalian tanya-tanya di kolom komen. I guess that's it for this video. Gue lagi ngerjain beberapa project, dan juga gue ada upcoming schedule to travel juga. Jadi ini adalah a fine moment for me to document my past months. See you around.
Create.